Pembiokan. Salam hijauannya. Kali ini kita akan bereksperimen menggunakan daun salam. Ini yang lagi tren. Kita akan coba ke Lovebird Ombyokan yang tadi kita beli di salah satu teman kita penjual ombyokan, dan mendapatkan satu yang menurut saya itu prospek untuk diproses. Semoga hasilnya memuaskan. Jangan lupa yang belum subscribe langsung subscribe saja channel Fatan Budi Manuk, like, comment, and share jika konten ini menurut kalian bermanfaat. Seperti apa keseruannya kita lihat nanti. Terima kasih.
Jadi kita selama 3 hari ini kita rawat dengan benar-benar perawatan intensif. Artinya pagi kita mandikan, semprot basah, lalu dijemur. Setelah jemur angin-anginkan, kita kerodong, kita masteri. Malam kita buka lagi, semprot lagi. Pakan tetap full kenceng, pakai pakan kenceng. Dan minumnya kita kasih daun salam itu. Dan setelah 3 hari memang perubahannya sangat drastis. Dari lovebird Om Yokan pun bisa menjadi lovebird yang siap kontes nantinya. Yang penting kita harus jeli dalam memilih. Pertama adalah memilih, yang kedua perawatan, konsisten, sabar, dan yakin. Dan terakhir adalah berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud. Dan setelah 3 hari ini kita rawat, kita pakai daun salam direbus, lalu kita minumkan setiap pagi, setiap malam. Cepuknya juga kita kasih, pakan tinggi. Selama 3 hari ini sangat beda dengan waktu kita pertama beli, dan sekarang malah sangat prospek menurut saya. Apakah itu faktor dari daun salam, ataukah karena pakan tinggi, ataukah karena rawatan yang konsisten? Ketiga-tiganya ini penting, tapi kita harus tahu dulu. Untuk menggacorkan lovebird itu wajib dengan pakan tinggi. Yang pertama, itu menurut saya. Yang kedua, perawatannya harus intensif dan konsisten. Jadi benar-benar dirawat dengan sepenuh hati dan konsisten. Artinya kalau mandi malam, jangan sampai kelewat. Kalau pagi mandi semprot, jangan sampai kelewat. Jemur, itu namanya konsisten. Jadi setiap hari kontinu seperti itu, insya Allah akan membuahkan hasil. Dan dengan pembuktian ini, saya mencoba untuk membuka Google mengenai daun salam itu. Setelah saya buka, ternyata ada yang menarik di sana, bahwa kandungan daun salam, setiap 100 gram daun salam itu ternyata mengandung vitamin A sekitar 6.185 IU, dan memiliki kandungan vitamin C sekitar 46 mg kalau tidak salah. Vitamin B6-nya ada, lalu ada sebagai antioksidan, dan masih banyak lagi. Dan yang saya garis bawahi di sini adalah ketika saya melihat vitamin A-nya sangat tinggi, sekitar 6.185, itu ternyata hampir sama dengan kangkung. Dalam sayur kangkung itu 100 gram sayur kangkung memiliki kandungan vitamin A sekitar 6.300 IU. Jadi memang cuma selisih sedikit, masih tinggi kangkung. Jadi kalau daun salam itu vitamin A-nya sekitar 6.185, kalau sayur kangkung itu 6.300 IU. Tetapi vitamin C-nya di daun salam itu sekitar 46 mg, sementara kangkung sekitar 32 mg.
ini tinggi daun salam. Dan untuk vitamin B6 juga ada, dan sebagai antioksidan sama seperti kangkung. Dari sini saya menyimpulkan bahwa kandungan daun salam ini dengan kangkung itu ternyata sangat mirip, terutama vitamin A. Vitamin A kangkung dan daun salam itu sangat mirip. Tetapi sayangnya ketika daun salam direbus untuk dikonsumsi menjadi minuman untuk lovebird, tetapi kalau kangkung langsung dimakan oleh burung lovebird. Bedanya di sana. Jadi apakah nanti hasilnya berbeda? Menurut saya jelas, karena daun salam itu ketika direbus maka vitamin A-nya tidak ikut dalam air. Karena vitamin A itu setahu saya tidak larut dalam air. Vitamin A itu hanya larut dalam lemak. Jadi kalau daun salamnya direbus, otomatis vitamin A-nya tidak ikut dalam airnya. Cuma vitamin C-nya memang ikut, karena vitamin C, B, dan C itu memang larut dalam air. Jadi menurut saya proses penggacoran dengan daun salam itu kalau direbus kurang maksimal. Malah kayaknya, tapi saya belum pernah mencoba, kayaknya kalau langsung dikasihkan ke burungnya itu sama seperti kita mengasihkan kangkung ke burung lovebird. Karena kandungan vitamin A-nya hanya selisih sangat sedikit. Tapi beda dengan vitamin C-nya. Jadi kalau menurut teman-teman itu daun salam bisa menggacorkan lovebird dengan cara direbus, maka saya kurang sependapat. Karena kandungannya hanya vitamin C dan B. Sementara kalau kita lihat seperti Ebot Fit, Ebot Joss, itu kandungan vitamin B dan C-nya juga bagus. Apalagi vitamin A-nya itu sekitar 60.000 IU. Justru lebih bagus itu. Itu kalau menurut saya, mohon maaf kalau keliru. Jadi kesimpulan saya seperti itu. Silakan kalau ditiru. Kalau tidak, itu urusan kalian. Kiranya cukup sekian penjelasan mengenai menggacorkan lovebird dengan cara merebus daun salam untuk dikonsumsi ke burung lovebird. Kesimpulan saya kurang sependapat karena masih banyak bahan-bahan lain yang bisa menggacorkan burung lovebird disertai dengan kandungan ilmiah. Jadi kita jangan asal percaya dengan omongan, kita harus cari tahu dulu kandungan ilmiahnya apa yang dibutuhkan burung lovebird, apakah sama dengan kandungan bahan tersebut atau tidak. Jadi itu pendapat saya. Mohon maaf kalau saya tidak sependapat. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.